Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Ada yang menarik nih di video kali ini. Jadi hari ini saya sengaja tidak membuat dulu bagaimana soal-soal biologi yang kita perbincangkan. Namun di kesempatan kali ini saya sudah membuat sebuah prediksi paten teman-teman berkenaan dengan TPS gitu ya. Yang banyak teman-teman tanyakan, kenapa TPS-nya tidak ada? Nah, ini adalah soal TPS teman-teman, prediksi yang sering muncul di setiap tahunnya mengenai tes potensi skolastik gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Triknya seperti apa supaya cepat dalam menjawabnya? Nanti akan saya berikan gitu ya. Nah, di video kali ini mengenai TPS, tes potensi skolastik ini teman-teman, tentu yang saya berikan adalah soal-soal yang memang sering muncul gitu ya tiap tahunnya berkenaan dengan TPS ini. Jadi mohon untuk terus dipelajari gitu ya. Nah, seperti apa? Ini dia, kita masuk ke soal yang pertama ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di soal yang pertama, teman-teman, tipe yang sering keluar itu adalah soal seperti ini tentang baris bilangan, gitu ya. Jadi ada angka-angka berderet seperti ini, lalu di sananya diminta dilanjutkan titik-titiknya itu angka apa, gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, ketika bertemu dengan soal seperti ini, maka yang mesti dicermati sama kalian bahwa setiap pola baris bilangan itu dia punya khas masing-masing cara mengerjakannya, gitu ya. Contoh yang sering keluar seperti ini. Nah, ketika kita disuguhkan dengan angka 2, angka 1, angka 7, sampai angka 3 dan bertemu dengan titik-titik yang mesti kita cari, maka teman-teman lihat pola yang bisa kita perhatikan. Pola yang pertama dari angka-angka ini bisa kita cermati. Yang pertama bisa dilihat kita menemukan di belakang angka 2 itu ada angka 1, lalu di belakang di depannya 7 dan 3 ini kita bertemu dengan angka 2. Setelah itu loncat lagi 2 angka bertemu dengan angka 3. Nah, ini yang mesti teman-teman cermati. Berarti ya, jadi bisa berurutan nih dari angka 1, angka 2, angka 3, tapi polanya ada 2 angka sebelumnya dilewati. Satu, nah trik yang pertama nih ketahuan nih tipenya ya. Nah, yang kedua yang bisa diperhatikan sama teman-teman, coba lihat lagi polanya sama. Ketika kita melihat angka 2 mau ke angka 3, ternyata ada 2 angka sebelumnya yang mesti dilewati. Berarti sama dengan yang pola pertama ini, gitu ya. Termasuk 3 mau lari ke 4, dia bertemu dulu dengan 2 angka sebelumnya. Nah, polanya udah ketahuan nih. Nah, untuk lebih yakin lagi kita juga dapat ketahui, coba lihat, perhatikan sama kalian. 7 mau bergerak ke angka 8, ternyata polanya sama, 2 angka yang dilewati. Artinya, teman-teman untuk menjawab titik-titik ini berarti bermulainya dari angka 8. Gitu ya, melewati 2 angka ini setelah angka 8 berapa? Lanjutkan. Gitu ya, gampang. Pasti jawabannya adalah 9 gitu ya. Jadi titik-titiknya itu bisa kita isikan dengan melompat 2 angka. Jadi setelah 7, 8, 4 dan 3-nya kita lewati dulu, baru kita isi angka 9. Gitu ya, gampang. Ini soal yang pertama. Oke, baik. Ini tipe yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Oke. Nah, tipe yang kedua yang sering keluar itu teman-teman seperti ini. Masih hal yang sama gitu ya, deret pola atau pola baris bilangan. Hanya ada yang menariknya. Apa yang menariknya? Coba perhatikan sama teman-teman. Jadi polanya itu banyak. Kalau tadi kan 2 angka gitu ya. Kalau yang ini bisa diperhatikan sama kalian dari angka 2, 8, 4, 16 sampai 64 diminta titik-titik lagi kan ya. Oke. Nah, pola yang pertama yang mesti diperhatikan sama kalian adalah coba lihat. 2 mau bergerak ke 4, ke 8, ke 16, sampai ke yang titik-titiknya. Kira-kira apa yang bisa teman-teman simpulkan? 2 ke 4, lebihnya 2 ya. 4 ke 8, lebihnya ada 4. Berarti apa nih di sini gitu ya? Berarti kita akan tahu di sini kayaknya untuk loncat dari 2 ke 4 itu berarti harus dikali 2 ya. Jadi 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16 gitu ya.
Lebih yakin lagi pola yang satunya lagi juga tuh. Ini meyakinkan lagi. 8 dia bergerak ke 16 kan mesti dikali 2. Gitu ya. 16 bergerak ke 3 kan mesti dikali 2. Juga 32 bergerak ke 64 sama. Gitu ya. Jadi untuk soal yang ini polanya mesti dikali 2. Berarti titik-titik ini gampang. Tinggal 16 dikali 2 saja. Gitu ya. Jadi tinggal diisikan 16 kali 2 berapa? 32. Jadi di sini teman-teman bisa isikan 16 bergerak ke sini itu dikali 2 jadi 32. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, baik. Itu adalah pola yang kedua yang sering keluar. Kita masuk ke pola yang ketiga yang seperti apa yang sering keluarnya itu adalah yang begini, teman-teman. Oke, coba diperhatikan sama kalian. Di soal katanya bilangan yang berada dalam kotak, ini di dalam kotak ini gitu ya, dibentuk oleh bilangan yang berada di luar. Nah, ini kata kunci. Jadi yang ada di dalam kotak ini itu dia merupakan bilangan yang bilangan tersebut dibentuk oleh angka-angka yang ada di luar. Itu kata kuncinya. Gitu ya. Nah, dengan pola aritmatika tertentu katanya gitu ya, jika pola aritmatika pada kotak pertama dan kedua adalah identik, berarti cara pengerjaannya identik, maka nilai X ini berapa? Oke, nah seperti ini triknya begini. Kalau cara mengerjakan yang ini, kita cek yang kotak yang pertama. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman, pada kotak yang pertama itu kan di dalamnya itu 23 ya. Nah, cara mendapatkan nilai 23 dari nilai-nilai yang ada di luar itu triknya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, kalikan antara 5 dengan 7. Jadi 7 dengan 5 kalikan, lalu teman-teman kurangi 3 dikali 4. Nah, jadi 7 dikali 5, lalu dikurangi 3 dikali 4. Gitu ya. Nah, berapa hasilnya? 75 kali 5, 35. Nah, 3 kali 4, 12. Maka 35 dikurangi 12, hasilnya 23. Betul kan ya? Hasilnya 23. Itu triknya ya. Jangan lupa nih polanya. Berarti untuk menjawab kotak yang kedua pun sama. Gitu ya. Teman-teman kalikan 7 dengan 8-nya. 7 ini kalikan dengan 8-nya. Dikurangi 6 dikali 5. Gitu ya. Masukkan 8 kali 7 dikurangi 6 dikali 5. Maka 8 kali 7, 56. 6 kali 5, 30. Maka hasilnya adalah 56 dikurangi 30. Hasilnya 26. Nah, ini adalah pola yang ketiga yang sering keluar gitu ya. Jadi jawabannya 26. Bisa ya? Oke, gampang. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan menjawab pola yang keempat. Masih mirip namun ada yang beda. Nah, ini coba perhatikan. Ini sering keluar juga nih. Angka di dalam segitiga katanya diperoleh dari angka-angka di luar segitiga. Berarti sama gitu ya. Ini kata kuncinya. Jadi yang ada di dalam ini merupakan hasil dari perhitungan angka yang ada di luar. Nah, menggunakan pola aritmatika jelas jika segitiga kedua katanya memiliki pola aritmatika yang sama dengan segitiga yang pertama, maka nilai X seperti apa? Berarti sama ya. Namun ini mah angkanya segitiga bukan kotak. Jadi angkanya ada 3 bukan 4. Bagaimana caranya? Begini teman-teman triknya. Nah, untuk segitiga yang A yang ini teman-teman, ketika nilai 10 ini merupakan hasil dari angka-angka yang di luarnya, triknya begini teman-teman. Jadi untuk yang 3 angka ini ya. Nah, ini dia 30 mesti dibagi oleh 2. Oke, rumus pertama. Dikurangi nilai yang satunya lagi, yaitu dikurangi 5. Jadi teman-teman masukkan 30 dibagi 2, lalu dikurangi angka yang ketiga yaitu 5. 30 bagi 2, 15. Dikurangi 5, 10. Cocok nilainya ya, 10. Berarti untuk segitiga yang B pun memakai tipe pola rumus begitu teman-teman. Gitu ya. Nah, ini dia. Berarti segitiga B, berarti nilai X itu yang pertama tadi apa? 45 mesti dibagi oleh 3. Lalu dikurangi oleh 9. Gitu ya, tinggal dimasukkan. 45 dibagi 3, 15. Dikurangi 9, maka hasilnya adalah 6. Jadi nilai X pada segitiga B adalah 6. Gampang kan? Keren, gampang ya. Nah, pelajari triknya teman-teman polanya ya. Itu yang keempat dan kita lari ke soal yang kelima. Kita lihat.
Nah, di soal yang kelima, banyak tipe soalnya seperti ini, teman-teman. Nilai dari penjumlahan bilangan di bawah ini katanya. Jadi, teman-teman harus mengerti bagaimana cara mengerjakan cepat, gitu ya. Nah, ini cara mengerjakan instan bagaimana perhitungan seperti ini. Kita lihat. Nah, di soal katanya ada penjumlahan dari akar-akar seperti ini. Ini trik cepatnya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman mesti mensederhanakan 16 ini supaya sama dengan akar yang dia miliki, yaitu 4. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Begini, 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Nanti kita bisa coret. Pangkat 4-nya dengan akarnya kita coret, hilangkan. Jadi tinggal angka berapa? Angka 2. Itu trik cepat ya. Termasuk 64 akar 3 ini. Bagaimana caranya? 64 di akar 3 kan, dipangkat 3 kan maksud saya. Berarti 4 dipangkatkan 3 kan 64 tuh ya. Berarti ini udah hilang. Akarnya dengan pangkat ini sudah hilang. Kita coret. Jadi bersisa angka 4. Termasuk 1,96 ini sama teman-teman pangkatkan. Nah, ini kan akar 2 ya. Berarti pangkatkan jadi 1,4 pangkat 2 ini. Gitu ya. Nah, berarti ini kita coret pangkat 2-nya, akarnya juga kita coret. Bersisa 1,4. Udah tinggal dikeluarkan. 2 tambah 4. Nah gitu ya. Ditambah 1,4. Lalu hasilnya berapa? 2 tambah 4 gitu kan ya. 6 tambah 1,4 jadi 7,4. Gitu gampang ya. Jadi hasilnya adalah 7,4. Oke, baik, itu dia soal nomor kelima. Kita masuk soal nomor berapa? 6 berarti ya. Ini dia. Nah, ini lebih unik lagi nih. Yang sering keluar tipenya begini nih, teman-teman. Banyak yang soal yang tipe begini ya. Nah, jika ada akarnya seperti ini, teman-teman, dan ada akarnya seperti ini gitu ya, maka ditanyakan X per Y katanya berapa. Oke, gampang. Ini kita selesaikan satu-satu dulu. Ini sederhanakan dulu gitu ya. Yang akar yang ini dengan akar yang ini kita sederhanakan sehingga menemukan nilai X dan Y. Nah, bagaimana caranya? Begini. Untuk yang pertama kita sederhanakan persamaan yang pertama. Akar pertama itu kan seperti ini soalnya ya. Nah, kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah hilangkan satu akarnya ya. Nah, bagaimana caranya? Nih, ini sederhananya. Ini kan akar ini kita masukkan aja ke 2 ini. Jadi pangkat 2 kan. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Kalau sudah jadi 4 dari 2 ini, gitu kan ya, maka akar yang satu di sini hilang. Nah, gitu. Termasuk ini, akarnya juga hilangkan yang kedua. Yang ini kita hilangkan akarnya sehingga masuk ke pangkat ini, nilai yang 4 ini. Gitu ya. Jadi 4 pangkat 2. Jadi hasilnya begini. 4 pangkat 2, 16. Gitu ya. Nah, termasuk yang ini bisa kita sederhanakan, nilai X nanti kita dapat gitu ya. Akibatnya X-nya adalah 16 pangkat 2 gitu kalau mau disederhanakan gitu ya. Jadi nilai X kita sudah dapat nih 16 pangkat 2. Sekarang yang kedua kita mencari nilai Y. Oke, dari persamaan yang kedua ya, yang ini. Nah, sama ini pun kita mencari Y berarti akarnya kita hilangkan, sederhanakan. Jadi begini, Y-nya itu berarti 2 pangkat 3 langsung gitu ya. Nah, setelah dapat X nilainya berapa, Y nilainya berapa, kan dicari X per Y ya. Masukkan saja nilai-nilainya. 16 pangkat 2 berapa? 256. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 8. Masukkan 256 dibagi 8, maka hasilnya berapa? Hasilnya 32. Jadi jawabannya 32. Gitu ya, gampang sekali. Oke, nomor 6. Dan nomor 7, teman-teman, yang sering keluar itu tipenya begini nih. Oke, kita lihat nih. Nilai rata-rata ulangan biologi katanya. Suatu kelas yang terdiri dari, nih jumlah siswanya katanya ada 36. Ternyata nilai rata-rata di kelas itu biologi itu dapat 70 katanya. Gitu ya, rata-rata ulangan biologinya. Jika nilai rata-rata siswa laki-laki ternyata laki-laki mah dapat 74, rata-rata laki-laki, sedangkan rata-rata perempuan dia dapat 68. Maka banyaknya siswa laki-laki di kelas itu adalah berarti diminta jumlah siswa gitu ya. Baik, kan seluruhnya itu ada 36 ya, diminta jumlah laki-laki saja. Oke, baik. Nah, yang pertama teman-teman yang jadi kata kunci adalah mesti kita simpan dulu yang diketahuinya apa. Supaya kita fokus gitu ya kemana yang mau dicarinya. Yang pertama kita dapatkan nilai rata-rata ulangan biologi 36 gitu ya.
Berapa dari 36 siswa itu? 70. Terus kita dapat juga rata-rata untuk nilai biologi laki-laki 74, sedangkan kalau yang perempuan itu 68. Ini adalah kata kunci yang harus kita pegang. Ditanyakan kan siswa laki-laki yang ada di kelas itu ya. Oke, caranya begini. Nah, untuk menjawabnya teman-teman, misalkan, maka saya punya pemisalan N1 misalkan untuk banyaknya laki-laki gitu ya. Sedangkan N2 untuk pemisalan banyaknya perempuan. Nah, jadi saya punya N1 dan N2 nih ya. N1 untuk laki-laki, N2 untuk banyaknya perempuan. Maka teman-teman jumlah siswanya ada berapa? Ada 36. Maka N1 ditambah N2 jumlah siswanya itu 36. Nah, ini jadi rumus. Gitu kan ya? Sedangkan untuk rata-rata ulangan biologi totalnya itu kan ada 70 gitu ya. Seperti itu. Terus untuk yang rata-rata yang perempuan ini N2 kan ya, rata-rata yang ada angka 2 ini berarti menunjukkan banyaknya perempuan. Tadi nilai perempuan itu rata-ratanya 68, sedangkan yang total untuk X bar ini yang pertama itu yang laki-laki berarti 74 ya. Itu dia, kita punya identifikasi data seperti itu. Maka selanjutnya teman-teman silahkan menggunakan tips rumus mudah ini. Oke ya, di mana N1 per N2 lalu teman-teman masukkan X bar total dikurangi yang X bar untuk yang perempuan. Terus X bar total gitu ya, dikurangi untuk yang X barnya laki-laki. Gitu ya. Jadi X bar total berapa? 70. Dikurangi yang perempuan berapa? 68. X bar total 70. Untuk yang laki-laki berapa? 74. Maka 70 dikurangi 68, 70 dikurangi 74 itu hasilnya 2/4. Atau kita sederhanakan lagi 1/2. Artinya teman-teman N1 per N2 itu adalah 1/2. Maka N2-nya ini jadi rumus pertama, persamaan pertama. Maka N2-nya adalah 2 kali N1. Jadi nilai N2 itu adalah 2 kali N1. Ini persamaan pertama, jadi rumus nih teman-teman. Selanjutnya setelah itu teman-teman silahkan. Nanti tadi kita punya soal di pertama N1 ditambah N2 sama dengan 36 kan ya? Masukkan ke rumus itu. N1 tambah N2 sama dengan 36. Maka N2-nya kan sudah dapat nih. N2-nya itu adalah 2 kali N1 ya. Masukkan ke sini. N1, turunkan lagi. N2-nya berapa? Dapat nilai yang tadi. 2N1. Sama dengan 36. Berarti ini jumlahkan sama teman-teman N1 tambah 2N1. Ini adalah jadi 3N1, 36. Maka N1-nya 36 dibagi 12 hasilnya 12. Jadi laki-laki di situ jumlahnya dari 36 laki-laki itu berjumlah 12 siswa. Gitu ya, gampang. Perempuannya berapa? Ya tinggal dihitung aja 36 dikurangi 12. Itu untuk siswa perempuan. Gitu ya. Oke, ini soal nomor 7. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-8. Bisa diperhatikan bentuknya agak rumit lagi nih. Makin ke sana makin rumit teman-teman ya. Ini yang sering keluarnya nih tipenya. Nah, pada segitiga ABC katanya kita punya segitiga ABC nih. Nilai AB katanya 3, nilai BC 4, dan nilai AC katanya ada 6. Ya nilainya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti yang diminta adalah hubungan yang benar gitu ya, antara X dengan Y ini. Oke, baik. Caranya begini teman-teman. Nah, saya punya kode atau punya data seperti ini sesuai dengan soal teman-teman ya, di mana AB 3, BC 4, juga AC hasilnya 6 segitiga ABC ini ya. Nah, di mana X itu katanya dia, ingat-ingat teman-teman, X itu adalah tinggi untuk segitiga AB gitu ya. Ini maaf segitiga gitu ya. Dan Y adalah untuk tinggi segitiga AC. Nah, kalau saya sudah punya data seperti ini, maka teman-teman cara menghitung luas segitiga ingat bahwa setengah dikali alas dikali tinggi gitu kan ya. Itu untuk menghitung luas dari segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk luas yang pertama teman-teman
L1 gitu ya, maka teman-teman setengah dikali AB gitu ya, setengah dikali yang pertama yang ini ya, dikali yang AB yang ini nih, segitiga yang AB nih. Oke, setengah dikali AB dikali tinggi dari AB-nya itu sendiri. Jadi setengah dikali alas AB yang ini ya, alasnya adalah AB, tingginya tinggi AB, jelas. Maka yang kedua L2-nya ini sama dengan, maaf ya, ini sama dengan L2-nya sama dengan setengah AC, jadi setengah dikali alas, alasnya adalah alas AC, dikali tingginya adalah tinggi AC. Gitu ya, itu adalah untuk luas yang pertama dan luas yang kedua. Cara menghitungnya seperti itu. Maka L1 dia sama dengan L2. Nah, tinggal teman-teman masukkan gitu ya rumusnya tadi. Nah, setengah dikali AB-nya berapa? AB-nya tadi sudah dapat, kita nilainya ada 3, masukkan 3. Gitu ya. Tingginya apa tingginya? Kita misalkan X gitu ya. Nah, tadi kan belum diketahui ya. Ini dia X. Terus yang L2 setengah kali alas AC. AC berapa? AC dapat 6 kali 6. Lalu tinggi AC apa? Y. Kita lambangkan dengan Y. Maka hasil perhitungannya teman-teman, setengah kan bisa kita coret tuh ya. Ini dia 3 dengan 6. Bisa teman-teman ketahui kan ya, gampang aja. Jadi X-nya adalah tinggal 6 bagi 3 ya, berarti 2Y. Jadi X-nya itu adalah 2Y. Oke, gampang. Sip. Nah, setelah diketahui bahwa nilai X adalah 2 kali Y, gitu kan ya. Berarti teman-teman, X atau sama dengan 2 kali Y itu berarti Y itu dia lebih kecil daripada X gitu kan ya. Berarti atau sebaliknya X lebih besar daripada Y. Itu adalah untuk membaca X sama dengan 2 kali Y gitu ya. Jadi X itu lebih besar daripada Y gitu. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Gampang sekali. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Ini dia teman-teman nomor 9, makin seru nih ya. Nah, saya punya persamaan seperti ini teman-teman. Jika 2X katanya ditambah 3Y sama dengan Z dan X ditambah Y sama dengan 4, maka nilai dari Z dikurangi Y berapa? Oke, ini trik mudahnya begini teman-teman. Untuk cara menghitung yang begini, teman-teman tinggal melakukan eliminasi saja. Gitu ya. Dari persamaan mana? Dari persamaan yang disoal, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan Z dan X ditambah Y sama dengan 4. Gitu kan ya. Kita eliminasi saja dengan cara yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Maka kalau yang atas dengan bawah, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2, maka hasilnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan Z. Ini masih sama sebab dikalikan 1. Yang ini dikalikan 2, maka jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 8. Kita kurangi, maka hasilnya adalah, ini kan habis gitu ya. Ini habis, oke. Ini 3 dikurangi 2 jadi Y gitu ya. Ini berarti Z dikurangi 8. Ya, berarti kita bisa mengetahui nilai dari 8 ini adalah Z dikurangi Y. Ketahuan udah langsung. Artinya maka nilai Z dikurangi Y berapa? Nilai Z dikurangi Y adalah 8. Gitu, gampang. Kita masuk ke soal nomor 10 teman-teman. Ini dia soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini lebih rumit nih, lebih susah. Tapi saya kasih trik gampangnya ya. Diketahui X, Y, Z katanya membentuk baris aritmatika. Bila X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45, katanya nih kita dapat kata kunci, maka nilai Z itu berapa? Berarti cari nilai Z dari persamaan yang ini gitu ya. Oke, baik. Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 katanya cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, untuk menjawab nilai Z ini, oke, kita menggunakan pernyataan ini berarti ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini benar atau salah. Oke, baik, kita bahas. Caranya begini teman-teman. Diketahui teman-teman bahwa X, Y, Z katanya dia membentuk baris aritmatika. Ini ya, X, Y, Z membentuk baris aritmatika. Artinya berarti X, Y, Z ini sama dengan, kita bisa umpamakan
dia X itu adalah U1, Y itu adalah U2, Z itu adalah U3 gitu ya. Maka berlaku rumus yang ini. Maka 2U2 teman-teman, itu ingat-ingat sama dengan U1 ditambah U3 gitu ya. Oke, U2-nya apa? U2-nya adalah Y, berarti masukkan 2Y. U1 apa? X. U3 apa? Z gitu ya. Lalu selanjutnya masing-masing tambahkan teman-teman, bukan tambahkan. Tambahkan Y. Oke, berarti kalau yang 2Y ini ditambahkan Y berarti jadi 3Y. Jadi X, Y, Z. Nih Y-nya muncul satu di sini ya. Oke, X, Y, Z sekarang. Berarti kita bisa tahu bahwa X, Y, Z itu sudah punya nilai. Berapa nilainya? 45. Ini ya di soal. 45. Berarti 3Y masukkan nilainya 45 untuk nilai X, Y, Z sesuai dari soal. Maka Y-nya adalah 45 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 15. Oke, berarti ini nilai Y gitu ya. Oke. Sip, selanjutnya. Nah, teman-teman, ketika nilai Y yang pertama kita sudah dapatkan, maka kita cek pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kita cek dulu pernyataan yang pertama di mana X sama dengan 14 ya. Oke, berarti X, Y, Z sama dengan 45. Masukkan nilai X-nya 14. Terus nilai Y-nya diketahui 15 gitu ya. Lalu Z, maka sama dengan 45. Jadi nilai Z-nya adalah 45 per 20 dibagi 29. Maaf ya. 14 tambah 15 kan 29 ya. Oke, berarti nilai Z-nya 16. Artinya untuk pernyataan pertama bisa menjawab pertanyaan. Gitu ya, dapat 16 Z-nya. Nah, sedangkan untuk yang pernyataan yang kedua kita cek bahwa Y ditambah Z sama dengan 31 katanya. Y-nya berapa? 15. Di atas sudah dapat Z sama dengan 31. Berarti Z-nya 31 dikurangi 15. Z ditemukan nilainya 16. Artinya teman-teman, pernyataan 1, pernyataan 2 itu bisa menjawab nilai Z. Berarti dua-duanya bisa kita pakai. Artinya kita bisa jawab pernyataan kesimpulannya berarti dengan pernyataan pertama dapat dicari nilai Z. Dengan pernyataan kedua juga dapat dicari nilai Z. Artinya kita bisa menjawab pilihan yang D. Pernyataan 1 saja cukup bisa menjawab Z. Gitu ya, untuk menjawab Z. Pernyataan 2 saja cukup juga. Sebab kejawab 16. Gitu ya, jadi jawabannya adalah yang D. Yang lainnya tidak bisa masuk ke pernyataan dari sesuai dengan yang kita hitung ini. Jadi dua-duanya bisa jadi solusi kalau yang ini ya. Oke, sip. Jadi D jawabannya. Oke, baik. Ini dia soal nomor 10. Kita masuk ke soal nomor 11. Nah, ini dia masih sama tapi tipenya berbeda, teman-teman. Diketahui persamaan garis lurus katanya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, C ini dia tetapan yang memiliki gradien sama dengan 3. Nah, ini kata kunci nih. Gradiennya sama dengan 3. Berapakah nilai A? Oke, diminta nilai A ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, berarti buktikan lagi ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita cek nih. Mari kita cek pernyataan yang pertama dengan menggunakan persamaan garis lurus di mana AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya, sesuai di soal. Dan gradiennya ditentukan juga di soal bahwa gradiennya sama, katanya dia nilainya 3. Artinya M, ini untuk rumus gradien, negatif A per B sama dengan 3 gitu ya. Jadi nilai gradiennya 3. Nah, oke, sekarang kita akan cek nih di mana pernyataan yang pertama di mana B sama dengan 3. Berarti nilai B-nya tinggal kita masukkan ya. Jadi negatif A per 3, oke, sama dengan 3. Artinya negatif A berarti 3 kali 3, hasilnya 9. Berarti A adalah negatif 9. Nah, cukup. Berarti kejawab nih pernyataan pertama bisa menjawab. Berarti nilai A-nya ketahuan, negatif 9. Gitu ya. Oke, kita cek adalah pernyataan kedua. Nah, untuk pernyataan kedua dengan menggunakan garis lurus, persamaan garis lurus sama AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, teman-teman. Kita akan menggunakan
C katanya sama dengan negatif 2. Berarti masukkan gitu ya. AX ditambah BY negatif 2 sama dengan 0. Maka gradiennya sama kan 3 ya. Berarti kita tidak bisa cari gitu ya. Nilai B-nya kan nggak ada. Mana nilai B-nya gitu ya. Di sini yang diketahui adalah C. Berarti yang pernyataan kedua tidak bisa menemukan nilai A. Maka pernyataan ini dia tidak cukup. Berarti yang cukup menjawab itu adalah pernyataan satu saja. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup sebab dia tidak menjawab gitu ya, tidak bisa mencari nilai A. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya, itu nomor 11. Baik, kita masuk ke soal nomor 12, teman-teman. Nah, ini unik sekali nih soalnya nih. Teman-teman harus bisa yang trik yang begini ya. Saya cari kasih triknya nih. Perhatikan gambar berikut ini katanya. Ada EFGH adalah titik tengah antara sisi segitiga ABCD. Oke, berarti yang ini ya. EFGH. Oke, G dan H. Ini adalah titik tengahnya ya. Nah, busur untuk FG. Nah, ini dia F dengan G dan EH katanya masing-masing berpusat di B dan di D. Oke, dia masing-masing katanya berpusat di B dan di D gitu. Oke. Terus jika katanya panjang sisi persegi ABC adalah 4. Nah, ini kata kunci as. Jadi panjang sisi persegi ABCD ini adalah 4, teman-teman. Maka luas daerah yang diarsir, oke, diminta yang diarsir ini ya. Oke, berapa? Oke, baik nih. Teman-teman, dari soal kita dapatkan bahwa datanya itu yang pertama panjang sisi persegi itu saya dapat 4 nih. Setiap panjang sisinya ada 4. Artinya, kalau dari B ke C ini dia 4, D ke C ini dia 4, A ke D ini 4, A ke B ini 4. Artinya, dari B ke G berarti 2. Dari G ke C berarti 2. Dan seterusnya. D ke H 2. H ke C 2. Dan seterusnya. Gitu ya, berarti datanya kita dapat seperti itu. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa diperhatikan selain data masing-masing 2 ini kita temukan nilai 2 gitu ya di antara masing-masingnya, bahwa EFGH itu dia katanya di soal merupakan titik tengah sisi persegi ABCD gitu ya. Artinya di sini kita memiliki 4 daerah, teman-teman. Ini adalah daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga, dan ini adalah daerah yang keempat. Nih kata kunci yang kedua kita dapatkan seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita cari luas perseginya. Rumus untuk luas persegi itu, teman-teman, adalah sisi kali sisi. Sisinya berapa? 4 di soalnya, ingat kan ya? Berarti 4 kali 4. Hasilnya berapa? 16. Ini adalah untuk luas perseginya. Awas, belum menjawab ke soal nih. Luas untuk perseginya adalah 16. Yang kedua, kita akan mencari untuk coba lihat teman-teman untuk luas yang ruang pertama yang ini gitu ya. Luas ruang yang pertama dengan luas ruang ketiga dia membentuk persegi kan ya. Nah, nanti dia membentuk persegi nih. 1 dengan 2, maaf dengan 3. Maka rumusnya adalah masing-masingnya sisi kali sisi masih tetap, tetapi nilainya berapa? Ini nilainya ada 2 gitu ya, sebab setengahnya ini. Berarti 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Ini adalah untuk luas 1 dengan luas yang 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan juga untuk luas 2. Gitu ya, ruang yang kedua, daerah yang kedua dengan luas daerah yang keempat. Gitu ya, yang ini. Ini dengan yang ini. Nah, maka ini adalah akan membentuk setengah lingkaran, teman-teman. Kalau yang 2 dan 4 dia membentuk setengah lingkaran. Ingat-ingat ya. Nah, akibatnya kalau dia setengah lingkaran, maka dia punya rumus. Maka setengah dikali V dikali R kuadrat. Nah, masukkan setengah dikali V, R kuadratnya berapa? R-nya itu kan 2, gitu ya. Oke, jadi masukkan 2 pangkat 2. Oke, gitu ya, 2 pangkat 2, ini berarti 4. 4 kali setengah, 2. Berarti hasilnya 2V. Ini untuk penjumlahan luas daerah 2 dan luas daerah yang keempat. Nah, ditemukan datanya semuanya sekarang. Luas persegi sudah, luas masing-masing daerah sudah. Lalu selanjutnya teman-teman kita cari yang diinginkan, yaitu luas arsir. Jadi luas daerah yang
diarsir sesuai pertanyaan. Maka rumusnya adalah luas persegi yang sudah kita dapatkan pertama dikurangi luas L1 dengan L3 gitu kan ya. Ditambah luas daerah 2 dan daerah yang keempat. Nah, maka luas perseginya kita dapat nilai 16 gitu ya. Luas L1 dan L3 kita dapat nilai 4, sedangkan luas L2 dan L4 kita dapatkan 2pi. Gitu ya, masukkan. Maka hasilnya adalah ini tinggal dikurangi 4, 16 kurangi 4 berapa? 12. Berarti 12 dikurangi 2pi. Gitu ya. Maka hasilnya teman-teman kita sederhanakan gitu ya. Kita faktorkan. Maka jawabannya adalah 2 dalam kurung gitu ya, 6 dikurangi pi ya, kurung tutup gitu ya. Jadi kan sederhananya jadi seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang D, 2 dalam kurung 6 dikurangi pi. Gitu ya, gampang. Nomor 12. Itu langkah-langkahnya ya, trik-triknya begitu teman-teman. Mohon untuk dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 ini teman-teman, ini adalah soal yang sering banyak keluar juga, tipenya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas garis L sejajar dengan garis M katanya. L yang ini dia sejajar dengan garis M ya. Nah, yang mana dari pasangan sudut berikut memiliki nilai yang sama? Oke, nilainya sama. Sudut yang mana? Oke, baik. Dari gambar yang diperlihatkan untuk soal nomor 13. Oke, sip. Yang pertama begini teman-teman. Di soal disebutkan bahwa kita ketahui bahwa garis L itu sejajar dengan garis M, gitu ya. Maka kita bisa mengidentifikasi masing-masingnya berdasarkan pernyataan 1, 2, 3 ini. Oke, kita yang pertama dulu kita uji. 1 dan 3 dulu. Oke. Untuk sudut yang pertama gitu ya dengan sudut yang keempat, berarti kita cari nih. Ini dia sudut yang pertama dengan sudut yang keempat. Ini kan ya. Dia membentuk apa? Dia membentuk sudut dalam berseberangan. Nah, 1 dan 4 ini dia membentuk sudut berseberangan. Gitu ya, sudut dalam berseberangan. Maka besarnya sudut 1 dia sama dengan sudut 4. Gitu ya. Ini dia sudut dalam berseberangan kan? Oke, berarti besarnya sudut 1 dia sama dengan sudut 4. Oke, berarti pernyataan pilihan yang pertama benar ya. Yang kedua, sudut 3 dengan sudut 8. Yang mana ini dia? Sudut 3 dengan sudut berapa katanya? Dengan sudut 8. Yang ini ya. Nah, ini teman-teman dia membentuk sudut sehadap. Gitu ya. 3 dengan 8 ini dia membentuk sudut sehadap. Yang besarannya sama. Berarti sudut 3 itu dia sama dengan sudut 8. Nah, pernyataan kedua juga benar. Berarti ya. Oke. Kita lihat yang ketiga, sudut 5 dengan sudut 7. Mana? Yang ini. Nih, sudut 5 dengan sudut 7. Yang ini. Ini dia membentuk sudut bertolak belakang, teman-teman. Ini dia membentuk sudut bertolak belakang. Dan itu pun sama. Besaran sudut 5 dan sudut 7 itu dia sama dengan. Ya, sudut 5 sama dengan sudut 7. Sebab dia bertolak belakang. Gitu ya. Artinya, teman-teman, pasangan sudut yang memiliki nilainya yang sama itu tiga-tiganya. Baik yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Siap. Nomor 14 sekarang. Nah, untuk nomor 14 ini teman-teman bisa diperhatikan cara menjawab soal yang begini. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap BED katanya dengan luas persegi panjang ABCD sama dengan berapa? Oke, baik. Perbandingannya berapa? Katanya yang berwarna gelap dengan yang luas persegi panjang ABCD-nya ya. Oke, baik. Cara menjawabnya begini teman-teman. Nah, untuk menjawab perbandingan antara daerah gelap dengan yang luas persegi panjang ABCD ini, kita ketahui bahwa lihat pertama teman-teman ini kita membentuk seperti ini kan ya. Ini dia luas perseginya. Ini adalah luas yang dihitamkan, yang digelapkan. Maka kita bisa tarik garis dari sini teman-teman. Nah, gitu ya. Kita buat sebuah titik di tengah seperti halnya untuk untuk huruf E ini. Berarti ini kita garis tengahnya ya. Lalu kita bisa tarik ke B, berarti ini dia membentuk apa namanya daerah yang baru ini, gitu ya. Nah, berarti dari ketika saya potong belahan dari sini,
maka kita bisa tahu di sini bahwa ini juga dia nilainya X gitu ya. Yang ini pun sama nilainya X seperti halnya antara C dengan E, antara E dengan B. Berarti sama begitu ya. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, setelah kita belah, kita bisa tahu bahwa di dalamnya terdapat 4 ruang, gitu ya, 4 daerah. Ini daerah yang pertama, daerah yang kedua, daerah yang ketiga, dan ini adalah daerah yang keempat. Nah, jadi ada 4 daerah di dalam kotak persegi ini. Artinya, teman-teman, perbandingan luas antara daerah BED yang hitam itu dengan ABCD itu, BED ada berapa? Cuman 1, yaitu daerah 2 aja, gitu kan ya. Luas ABCD-nya berapa perseginya? Ada 4 totalnya. Berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 4 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu soal nomor 14 ya. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor ke-15, teman-teman. Oke, di soal nomor 15 ini katanya dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam. Oke, 60 meter persegi nih. Selesai dicat itu 5 jam dengan 8 pekerja katanya. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding kalau ada luasnya katanya 80 meter persegi, sedangkan pekerjanya ada 10 pekerja. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Oke, berarti di sini kita ada data yang kita ketahui nih. Yang pertama ada luas, ada waktu gitu ya, ada jumlah pekerja. Ini jadi kata kunci kita. Ini dia. Dia berdasarkan soal yang pertama, saya punya luas 60, ternyata dengan 8 pekerja waktu yang dibutuhkan itu adalah selama 5 jam. Gitu ya. Sedangkan katanya kalau luasnya 80 dengan 10 pekerja kira-kira berapa jam? Nah, ini yang ditanyakan, T-nya yang ditanyakan. Oke, baik. Caranya begini, teman-teman. Nah, dapat kita cari untuk luas terhadap waktu dan pekerja, teman-teman, bahwa T-nya ini kan kita cari untuk waktu yang 80 dan 10 ya. Maka caranya adalah T sama dengan waktu yang sudah ada berapa? 5 gitu ya. 5 dikali, teman-teman, untuk luasnya 80 per 60 untuk luas nih. Jadi 80 yang mesti dibagi dengan luas yang lebih kecil. Sedangkan untuk pekerjanya adalah pekerja yang kecil dibagi pekerja yang banyak. Nah, ini kebalik, teman-teman, dengan luas ya. Jadi kalau luas dibagi dengan yang besar dibagi dengan yang kecil, sedangkan yang pekerja adalah yang kecil dibagi dengan yang besar gitu ya. Jadi 8 per 10 gitu ya. Itu untuk mencari waktu yang dibutuhkan di antara 80 luasnya dan pekerja yang 10 ya. Oke. Berarti teman-teman dari persamaan seperti ini kita dapatkan jadi hasilnya itu T-nya itu adalah 3200 per 600 gitu ya. Kita rubah dalam bentuk jam, ini dia sekitar diperkecil 16 per 3 jam gitu ya. Lalu kita sederhanakan lagi, ini bisa kita rubah menjadi 5 sepertiga jam gitu ya. Dan ini pun bisa kita rubah-rubah lagi menjadi 5 jam gitu ya, ditambah 1/3 dikali 60 menit. Artinya kita bisa dapatkan sekitar 5 jam 20 menit gitu ya. Untuk mencari waktu di mana luasnya 80 meter persegi, yang bekerjanya 10, jadi waktu yang dibutuhkan sekitar 5 jam 20 menit gitu ya. Jadi bedanya hanya 20 menit. Jadi jawabannya adalah yang, maaf, kenapa jadi ini ke sini? Maaf, ini harusnya yang ini ya. 5 jam 20 menit. Kenapa jadi ke atas ya? Maaf, ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, 5 jam 20 menit. Gitu ya, 60 bagi 3 kan 20. Oke, sip. Gitu ya. Baik, ini dia soal nomor 15. Kita masuk ke soal nomor 16. Ini dia, di soal nomor 16, teman-teman, tiket masuk ke kebun binatang Bandung katanya hari terjual sebanyak, katanya di saat itu ada sekitar 1250 lembar gitu ya. Nah, ini perharinya katanya. Apa ini? Harga tiket untuk dewasa. Nah, tiket untuk dewasa katanya didapatkan untuk membelinya itu 10.000. Sedangkan kalau anak-anak mau membeli tiket itu katanya sekitar 6.000.
Jika hasil penjualan tiket yang diperoleh dari 1.250 lembar itu diperoleh 8.900.000 gitu ya. Nah, berapa banyak tiket katanya yang dewasa yang terjual? Oke, yang dewasa itu harganya kan 10.000 ya. Sedangkan yang dewasa dengan anak ketika digabungkan jadi 1.250 lembar dapat 8.900.000. Nah, itu datanya gitu ya. Jadi kita misalkan A misalkan untuk banyak tiket dewasa dan B misalkan kita untuk banyak tiket anak-anak. Harga tiket dewasa 10.000, harga tiket untuk anak 6.000, sedangkan total dari penjualannya itu adalah dari 1.250 lembar itu didapatkan 8.900.000. Ini datanya. Ya, baik, selanjutnya. Nah, untuk menjawabnya teman-teman tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika tiket dewasa dengan tiket anak kita gabungkan, maka menjadi 1.250 lembar tiket yang terjual. Artinya kita bisa mendapatkan persamaan yang pertama yaitu B sama dengan 1.250 dikurangi A. Ini adalah untuk persamaan pertama. Nih, oke, dapat nih ya. Nanti kita gabungkan nih. Ini dia persamaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, teman-teman, selanjutnya setelah kita dapat persamaan pertama ini, tadi disebutkan bahwa untuk yang total tiket untuk yang dewasa itu kan 10.000, berarti 10.000 A gitu. A untuk banyak tiket dewasa ini harganya 10.000 dan B yaitu 6.000 untuk tiket anak-anak. Total penjualannya kita dapat 8.900.000. Nah, begini kan ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita sederhanakan gitu ya, sederhanakan 10.000, 6.000, 8.900.000 kita sederhanakan ini jadi 10 gitu ya. Ini dia jadi 6B gitu ya. Ini dia jadi 8.900, tinggal dicoret aja ya. Ini 3030 ya. Bagi 1.000 nih. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan bahwa tadi ini nilai B kita dapatkan dari persamaan yang pertama ini ya. Oke, kita masukkan ke sini nih. Berarti 10A ditambah 6, ya, masukkan nilai B-nya 1.250 dikurangi A sama dengan 8.900. Artinya 10A kalikan teman-teman, 6 kali 1.250 adalah 7.500, 6 kali A jadi 6A. Nah, dikurangi 6A ya, jadi sama dengan 8.900. Artinya teman-teman di sini 10A, di sini 6A, berarti dikurangi gitu ya. 10 kurangi 6A jadi 4A gitu ya. Nah, ini jadi 8.900 dikurangi 7.500 ya, berarti jadi 1.400 lagi. Jadi nilai A-nya 1.400 dibagi 4. Hasilnya adalah 350. Ini adalah yang A, nilai A gitu ya. Oke, sip. Gitu. Jadi nilai A itu adalah tiket yang terjual untuk tiket dewasa. Nah, 350, sebanyak 350 tiket yang terjual untuk dewasa. Oke, baik, itu dia soal nomor 16. Selanjutnya teman-teman soal nomor ke-17. Ini dia. Soal nomor 17 katanya 4 tahun yang lalu katanya jumlah usia 2 orang bersaudara itu 27 tahun. 4 tahun yang lalu nih 2 orang bersaudara ini punya usia 27 tahun. Bukan tahun ini ya. Tahun. Oh iya tahun ya, betul. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, ini dia 11 tahun yang akan datang gitu ya, dia 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda. Ini kata kunci. Ditambah 6 tahun. Nah, ini dia, itu adalah untuk 11 tahun ke depan gitu ya yang akan datang. Pada saat ini berapa tahun usia yang muda? Oke, berarti yang muda berapa tahun nih? Oke, caranya begini teman-teman. Dari soal itu kita dapat ketahui bahwa ada 3 waktu yang berbeda. Yang pertama ada 4 tahun yang lalu gitu ya. Ada sekarang dan ada 11 tahun yang akan datang. Ini dia data yang kita peroleh dari soal itu. Oke, maka bisa kita hitung begini. Untuk yang 4 tahun yang lalu, teman-teman, maka kita bisa lambangkan untuk yang tua itu kita beri lambang misalkan dengan huruf T gitu ya. Sedangkan untuk yang muda, bukan mudah ini, untuk yang muda kita lambangkan dengan huruf M. Jadi yang tua kita beri lambang T dan yang muda kita beri lambang M gitu ya. Biar ingat gitu. T tua, M muda gitu ya.
Maka kita dapatkan rumus bahwa sesuai dari soal itu teman-teman, bahwa T dia minus 4 untuk 4 tahun yang lalu. Berarti ya 4 tahun yang lalu berarti kurangi 4. Gitu. Dan M juga sama. M juga dia minus 4. Gitu ya. Untuk yang tua dikurangi 4, yang muda dikurangi 4. Gitu ya. Dikarenakan 4 tahun yang lalu. Nah, jika kita gabungkan, maka gabungkan T minus T dikurangi 4 dan M dikurangi 4 ini kita gabungkan jadi sebuah rumus. Maka rumusnya jadi T ditambah M gitu ya dikurangi 8. Nah, saat itu dia usianya berapa? 27 tahun. Nah, jadi rumus ini gitu ya. T ditambah M dikurangi 8. Ini kan ya minus, ini utang 8, utang 4 ya. Jadi utangnya 8 ya. T ditambah M dikurangi 8 sama dengan 27. 27 ini apa? 27 ini adalah untuk usia dia ketika 4 tahun yang lalu. Dia 27. Maka bisa kita sederhanakan. T ditambah M sama dengan 35. 27 gitu ya ditambah 8, 35. Ini persamaan pertama kita dapatkan untuk pada 4 tahun yang lalu. Oke, sip. Nah, yang kedua, 11 tahun yang akan datang, teman-teman, di sini ada kata kunci, 2 kali usia tua katanya sama dengan 2 kali usia yang muda, gitu ya. Ditambah 6. Nah, ditambah 6 tahun itu kata kuncinya. Berarti kita dapatkan rumus untuk yang tua berarti T ditambah 11, sebab 11 tahun yang akan datang ini, yang muda pun sama, M sama dengan M ditambah 11, gitu ya. Maka 2 kali usia tua, di sini ada 2 kali usia tua dan muda, gitu ya. Berarti 2 gitu ya dikalikan T ditambah 11 gitu ya sama dengan sama yang mudanya juga 2 dalam kurung M ditambah 11. Di sini ada kata kunci ditambah 6 tahun. Nah, tambah 6 tuh jadi rumus. Gitu ya. Nah, ini dia rumus penggabungannya. Maka ini kalikan 2 kali T berarti 2T, 2 kali 11 berarti 22 gitu ya, sama dengan 2 kali M, 2M, 2 kali 11 22 ditambah 6. Maka 2T yang M-nya kita larikan ke sebelah kiri berarti jadi minus ya, 2T dikurangi 2M gitu ya. Ini jumlahkan dikurangi 22 berarti nilainya 6 gitu ya. Atau coret aja 22-nya jadi nilainya 6. Oke, maka T dikurangi M sama dengan nilainya berapa? Nilainya adalah 3. Gitu ya, tinggal dibagi 2 semuanya ya. T dikurangi M jadi 3, ini adalah untuk persamaan yang kedua. Maka kita sudah dapat 2 persamaan itu, gitu ya. Maka 2 persamaan ini kita dapatkan yang pertama T ditambah M sama dengan 35 dan T dikurangi M sama dengan 3. Lalu kita gabungkan, maka cara menggabungkannya nih teman-teman coba perhatikan di sini setelah kita dapatkan, maka ini kan habis ya M dengan M ya. Oke, tinggal T-nya ini. Ini kan hutang nih. Habis ini M-nya habis kita coret, maka T-nya jadi 2T sama dengan jumlahkan ini 35 tambah 3 38. Maka T-nya adalah 38 dibagi 2. Berapa? 19 tahun gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya, gampang. Ini nomor 17. Selanjutnya kita masuk ke nomor 18 berarti ya. Ini dia nomor 18. Nah, teman-teman, pada soal nomor 18 ini katanya dalam rangka persiapan menghadapi UTBK tahun ini, katanya Bagja mengerjakan soal-soal setiap hari. Berikut adalah jumlah soal yang dikerjakan tersebut dalam 2 minggu. Nih 2 minggu terakhir datanya begini. Ada matematik, fisika, kimia, biologi, dan TPA. Minggu pertama ini dia nilainya. Minggu kedua katanya ini nilainya. Ya. Jika jumlah total yang dikerjakan dalam 2 minggu tersebut adalah 475 soal. Berarti ini nih kata kunci jumlah total soal ya. Yang dikerjakan dalam 2 minggu ini 475. Berapa rata-rata jumlah soal yang dikerjakan tiap hari pada minggu kedua? Oke, yang dikerjakan setiap harinya ya berapa? Oke, rata-ratanya. Baik, cara mengerjakannya begini teman-teman. Nah, diketahui teman-teman di minggu pertama dan minggu kedua kita bisa jumlahkan teman-teman. Coba perhatikan di minggu pertama kita jumlahkan datanya 50, 30, 30, 45, 75. Maka didapatkan nilai 230.
Untuk minggu yang kedua 40, 25, 45, 60, 75 ini maka kita dapatkan angka 245 gitu ya. Ini adalah total soal yang dikerjakan di minggu pertama dan minggu kedua. Oke, sekarang diminta rata-rata jumlah soalnya ya, dikerjakan tiap hari. Baik. Nah, jadi rata-rata jumlah soal yang dikerjakan per hari teman-teman pada minggu kedua ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa di minggu kedua ini total soalnya itu adalah 245 kan ya. Seminggu ada berapa? Seminggu itu ada 7 hari. Itu kan ya, berarti rata-ratanya 245 dibagi 7. Maka rata-rata yang dikerjakannya itu sekitar 35 soal per hari yang dikerjakan oleh Bagja untuk persiapan UTBK gitu ya. Jadi jawabannya adalah 35. Oke, soal per hari ya. Itu nomor 18. Untuk soal nomor 19, kita lihat apa katanya di soal nomor 19 ini. Dalam kotak pertama katanya terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Dalam kotak kedua katanya terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Dari setiap kotak diambil, katanya setiap kotak diambil 1 kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng warna putih di kotak pertama dan kelereng berwarna hitam pada kotak kedua, berapa peluangnya? Baik. Nih teman-teman, kita ketahui berdasarkan di soal, di kotak pertama itu katanya ada kelereng warna merah jumlahnya 5, warna putih jumlahnya 3. Sedangkan di kotak 2 yang warna merah itu ada 4 dan warna hitam ada 6. Oke, nah diambil secara acak, katanya diminta warna putih dan warna hitam untuk setiap kotak. Maka untuk peluang mendapatkan kelereng warna putih pada kotak pertama ini teman-teman, yang putih ada berapa? Ada 3 gitu ya. Berarti 3 per jumlah totalnya yang ada kelereng di situ. 5 tambah 3, 8. Berarti peluangnya itu adalah 3 per 8. Sedangkan untuk peluang mendapatkan kelereng warna hitam pada kotak yang kedua, hitamnya ada berapa? 6. Totalkan 10. Berarti 6 per 10. Itu adalah peluang untuk yang putih dan peluang untuk yang hitam pada kotak yang berbeda. Nah, maka teman-teman, peluang terambilnya kelereng putih di kotak pertama dan kelereng hitam pada kotak kedua ini, teman-teman tinggal beginikan peluangnya. Berarti peluang sama dengan untuk yang warna putih itu kan 3 per 8. Untuk yang warna hitam itu adalah 6 per 10. Kalikan saja jadi 9 per 40. Jadi peluangnya untuk mendapatkan kelereng warna putih di kotak pertama dan yang hitam di kotak yang kedua itu adalah peluangnya 9 per 40 gitu ya, gampang. Ini adalah soal nomor 19. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-20. Nah, di soal nomor 20 ini teman-teman katanya jika diketahui bahwa 150 adalah X% dari 20 dan 60 adalah Y% dari 8, katanya manakah hubungan yang benar antara kuantitas R dan S gitu ya. Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, baik. Oke, kita akan bahas nih. Nah, teman-teman, di soal diketahui bahwa katanya 150 itu adalah X% dari 20. Maka bisa kita kerjakan 150 X per 100. X% itu kan X per 100 dikali 20 ya. Maka teman-teman kita bisa cari berarti nilai X-nya itu adalah 750. Gitu ya. Oke, sekali lagi berarti nilai X-nya berapa? 750. Oke, maka nilai X itu dia, lihat, X itu dia sama dengan R kan ini ya. Nilai X itu dia sama dengan nilai R, maka nilainya adalah 750. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, persamaan yang kedua katanya 60 itu adalah Y% dari 8. Maka cara mengerjakannya adalah 60 Y per 100 kali 8. Maka Y-nya adalah 750. Dan nilai Y itu sama dengan S. Gitu ya. Jadi nilai Y sama dengan S berapa? 750 gitu. Artinya teman-teman, X atau R nilainya 750, Y atau S dia nilainya 750. Berarti nilai X sama dengan nilai
Y atau nilai R sama dengan nilai S gitu ya, 750. Jadi jawabannya adalah yang C gitu, gampang. Itu dia soal nomor 20 teman-teman. Oke, ini mengenai TPS, tes potensi skolastik gitu ya, yang sering keluar teman-teman di UTBK setiap tahunnya. Jadi silakan teman-teman bisa pelajari gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan TPS atau tes potensi skolastik. Silakan pelajari teman-teman soal ini guna teman-teman menambah pengetahuan, makin siap untuk mengerjakan soal-soal TPS gitu ya di tahun ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.